Danantara atau Badan Pengelola Investasi Negara yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara super holding yang mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS dan proyeksi dana awal sebesar 20 miliar dolar AS. Danantara mendapatkan dana dari beberapa sumber, dividen, bun, penyertaan modal negara, BME, BBN, kerjasama investasi dengan pihak swasta atau investor global, pengelolaan aset negara yang kurang produktif. Danantara mengonsolidasikan kepemilikan pemerintah dalam 7 boom utama, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, dan Mint ID. Danantara bisa menjadi surga dan ladang bagi pemerintah dan para koruptor di Indonesia karena mengelola dana yang sangat besar. Beberapa senario korupsi yang dapat dilakukan seperti: pertama, manipulasi investasi dan pengelapan dana. Modusnya yaitu Danantara menginvestasikan 500 juta dolar AS ke proyek infrastruktur di luar negeri yang ternyata tidak memiliki prospek keuntungan. Pemilik proyek adalah kolega atau keluarga dari pejabat. Danantara yang mendapatkan keuntungan dari suntikan dana ini. Setelah proyek gagal, uang tersebut hilang tanpa pertanggungjawaban. Yang jelas manajer investasi di Danantara mengalokasikan dana ke proyek yang tidak layak tetapi memiliki kepentingan tersembunyi. Kedua, markup penggelembungan biaya proyek. Modusnya yaitu harga bahan baku dan biaya konstruksi dijelembungkan agar ada kelebihan dana sebesar 500 juta dolar AS. Dana kelebihan ini dialirkan ke rekening pribadi pejabat Danantara atau dibagi dalam bentuk komisi dengan pihak tertentu. Danantara berinvestasi dalam pembangunan pabrik baterai listrik dengan anggaran 2 miliar dolar AS, tetapi biaya sebenarnya hanya 1,5 miliar dolar AS. Ketiga, penjualan aset negara di bawah harga pasar. Modusnya yaitu pejabat Danantara menyetujui penjualan aset negara seharga 300 juta dolar, padahal nilai pasar sebenarnya ada adalah 1 miliar dolar. Perusahaan pembeli ternyata dimiliki oleh kroni atau keluarga pejabat tersebut. Setelah aset dibeli murah, perusahaan tersebut menjual kembali dengan harga tinggi dan keuntungan masuk ke kantong pribadi. Danantara menjual aset boom strategi seperti tambang nikel atau lahan industri ke pihak swasta dengan harga jauh di bawah nilai pasar. Keempat, konflik kepentingan dalam pengelolaan dana. Modusnya yaitu perusahaan yang ditunjuk adalah milik oleh jabat-jabat atau ada balas jasa politik. Dana investasi dikelola dengan buruk atau digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk keuntungan negara. Pejabat Danantara menerima suap dari perusahaan tersebut. Danantara menunjuk perusahaan investasi tertentu untuk mengelola dana tanpa melalui proses tender yang transparan. Kelima, pencucian uang melalui proyek fiktif. Modusnya yaitu dana dialokasikan ke perusahaan fiktif yang seolah-olah menang tender proyek. Uang ini kemudian dialihkan ke rekening luar negeri atau dipecah dalam bentuk tunai untuk sulit dilacak saat diperiksa. Proyek ini hanya ada di atas kertas dan tidak pernah terrealisasi. Danantara mengumumkan investasi ke proyek energi terbarukan senilai 1 miliar dolar, tetapi proyek tersebut
pernah benar-benar ada. Dan antara memiliki ketergantungan pada pendatapan dari boom jika, dan antara mengambil terlalu banyak dividen dari boom. Perusahaan ini bisa kehilangan dana untuk ekspansi, dan antara bisa jadi masalah berisiko menjadi sarang korupsi. Pembentukan dan antara mungkin penuh intervensi politik yang lebih didorong oleh kepentingan politik atau bisnis tertentu. Ada istilah yang mengatakan lembaga baru sama dengan kesempatan baru untuk bagi-bagi jabatan dan proyek. Perintah lebih baik fokus memperbaiki boom dan Indonesia Investment Authority yang sudah ada, daripada menambah lembaga baru yang justru membebani negara. Kenapa harus ada dan antara, padahal sudah ada Indonesia Investment Authority yang fungsinya mirip. Kalau tujuannya memang mengelola investasi dan aset negara, kenapa tidak memperkuat INA atau memperbaiki sistem boom yang ada? Yang ada